Pernah gak sih kalian mau mengenal tentang kerjasama internasional, mengenai ekstradisi, MLA, dan metode lainnya? Bersama saya, Ido Eldilon, kita akan mendiskusikan tentang kerjasama internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung, kejahatan lintas negara menjadi tantangan besar bagi penegak hukum. Oleh karena itu, kerjasama internasional seperti ekstradisi dan mutual legal assistance menjadi alat penting untuk memastikan pelaku kejahatan dapat diadili secara adil dan efektif. Ekstradisi adalah proses penyerahan seorang yang diduga tindak pidana dari suatu negara ke negara lain atas permintaan resmi. Dasar hukum ekstradisi biasanya berupa perjanjian bilateral atau multilateral, atau asas timbal balik jika perjanjian belum ada. Prinsip penting ekstradisi adalah asas kejahatan ganda. Perbuatan harus merupakan tindak pidana di kedua negara. Selanjutnya ada asas kekhususan. Orang yang diekstradisi hanya dapat diadili untuk kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi. Yang ketiga adalah non-ekstradisi pelaku kejahatan politik. Proses ekstradisi melibatkan permintaan resmi, pemeriksaan dokumen, penahanan sementara, dan keputusan pengadilan serta persetujuan eksekutif negara diminta. Selain ekstradisi, ada pun kerjasama lain, yaitu Mutual Legal Assistance atau disingkat MLA. Adalah kerjasama antar negara untuk saling membantu dalam penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum. Misalnya, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, atau penyitaan barang bukti. MLA tidak melibatkan penyerahan tersangka, tetapi memperkuat proses hukum dengan pertukaran informasi dan dukungan teknis. Metode lain seperti transfer tahanan, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, serta kerjasama di forum internasional seperti Interpol. Nah, di sini kita akan membahas tentang contoh kasus tentang ekstradisi, seperti kronologi kasus Paulus Thanos dan proses ekstradisinya. Jadi, fakta singkatnya, kasus EKTP yang mengakibatkan kerugian diperkirakan lebih dari 2,3 triliun. Jejak internasional, beberapa tersangka melarikan diri ke luar negeri, termasuk Paulus Thanos. Jadi, singkatnya, 2011 sampai 2013, dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Di tahun 2019, membutuhkan waktu yang begitu lama ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar buronan KPK. Di tahun 2023, ditangkap oleh otoritas Singapura. Di tahun berikutnya, di tahun 2024, KPK mengajukan permintaan ekstradisi ke pemerintah Singapura. Di Mei 2025, Paulus Thanos mengajukan penangguhan penahanan. Dan pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2025, sidang kelayakan ekstradisi dijadwalkan di pengadilan Singapura. Dari contoh kasus Paulus Thanos, ada pun studi kasus nyata lainnya, yaitu kasus Saddam Hussein yang diadili oleh pengadilan internasional, juga melibatkan kerjasama internasional dalam penangkapan dan penyerahannya. Proses ekstradisi di Indonesia juga mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi dengan tahapan pemeriksaan pengadilan dan persetujuan presiden. Maka dari itu, walaupun Indonesia telah berhasil mengekstradisi buronan korupsi dari luar negeri dengan mengikuti prosedur hukum yang ketat, kasus ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam memberantas kejahatan lintas negara. Kerjasama internasional melalui ekstradisi dan MLA adalah fondasi penegakan hukum pidana internasional yang efektif. Walaupun banyak tantangan, perbedaan sistem hukum, politik, dan perlindungan HAM yang harus tetap dijaga. Masa depan hukum pidana internasional bergantung pada peningkatan kerjasama multilateral,
harmonisasi hukum dan teknologi informasi untuk mempercepat proses hukum lintas negara. Sebagai kesimpulan, kerjasama internasional adalah kunci keberhasilan penegakan hukum pidana internasional. Dengan tantangan yang terus berkembang, negara harus memperkuat mekanisme kerjasama dan memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan.